Ya, Anda masih bersama kami di One on One, pemirsa. Masih bersama saya juga saat ini ada Bang Syahgada Nainggolan. Bang, sebagai aktivis tahun 80-an kita tahu betul kiprah Anda bahkan sempat merasakan jeruji besi beberapa kali gitu ya. Kita ingin tahu Bang, ingin mendengar perspektif Anda, bahkan juga masukan Anda mungkin untuk negeri ini. Bagaimana agar aksi-aksi seperti kemarin yang tentu membuat jangan sampai rakyat justru malah dibentur-benturkan begitu ya. Dan membuat kita semua sedih melihatnya, agar tidak terjadi lagi Bang. Kalau Anda melihat hasil aksi massa yang kemudian bergeser kepada anarkis di beberapa hari lalu, evaluasi Anda apa? Ya, pertama bagaimana kita mengakui bahwa kesenjangan sosial ini dan kesenjangan antara rakyat dan elit ini harus betul-betul bisa dijembatani. Ya, dijembatani itu bisa dua, satu secara simbolik ya agar orang-orang nggak kebanyakan flexing lagi. Ya, orang-orang kaya sekarang ini kan harus tahu dengan adanya dunia maya itu kalau istrinya atau suaminya dari pejabat itu terlalu banyak flexing di medsos ya kan pakaiannya beli ini beli itu kan orang langsung asosiasinya bukan soal korupsi tapi dia dendam sosial kan itu pasti ada. Itu kan gejala permanen. Sensitif. Sensitif. Nah, itu yang harus cepat direspon, quick respon ya. Misalkan pejabat-pejabat nggak usah lagi pakai ngwing-ngwing kebanyakan. Ini kan sekarang kalau kita ke Bogor aja kan ngwing-ngwingnya kebanyakan. Jangan lagi besok pakai ngwing-ngwing itu pejabat-pejabat. Udahlah, kalau memang betul-betul dia memang eselon tinggi dan dia harus kerja cepat, kasih ngwing-ngwing. Tapi kalau cuman lu nggak ada kerjaan cuma pakai ngwing-ngwing kan meresahkan. Bagaimana menjaga beras? Rakyat harus tetap bisa makan. Kalau nggak ada protes sosial, beras nggak ada, itu bisa ada revolusi. Urusan perut soalnya nih. Urusan perut. Nah, kemudian menghargai demokrasi tetap. Ya Presiden kan udah menjamin bahwa aspirasi demokrasi itu tetap pemerintah akan fokus membiarkan. Jangan ada penyerbuan kampus seperti kemarin di Unisba dan lain-lain ya seperti Masih itu. suarakan dengan lantang, nggak apa-apa kan? Apanya? Suarakan aspirasi Nggak ada dengan lantang. masalah, karena dalam teori demokrasi itu, kita butuh civil society ketika semua partai bersatu di dalam negara, dia butuh civil society, rakyat itu yang mengontrol. Kita harus minta profesor-profesor di kampus-kampus, mahasiswa-mahasiswa untuk menyuarakan kebenaran, supaya kita itu dengar kebenaran itu apa, itu yang pertama. Asal dikontrol ya, Asal agar tidak dikontrol. Yang kemudian kedua, ada Presiden nggak boleh lagi dia berpikir tentang elektoral dimenangkan oleh partai. Tapi kemarin udah bagus karena pas Presiden melihat partai-partai melakukan self correction, memecat orang-orang yang di DPR itu, bahkan kan Sekjen DPR itu yang di PAN itu, Eko Patrio itu Ya, kan, Sekjen itu kan PAN. bagus dong Zulkifli Hasan memecat sendiri sekjennya dia yang ada di partai, misalnya kayak gitu. Nah, Presiden sendiri ya melakukan yang sama. Presiden itu asal tahu Nadiem ini, ya Nadiem ini kan ponakan dari teman dia. Ya, Mahir Al-Ghadri punya ponakan namanya Nadiem. Itu adalah teman sejatinya Prabowo. Nadiem juga ponakan dari si Jaki Makarim. Teman juga. Teman Jenderal Jaki Makarim, teman perjuangan Prabowo dari dulu. Tapi ketika dia tersandra dengan kasus korupsi laptop, Prabowo nggak mau bela. Termasuk Noel, Prabowo nggak mau bela gitu loh. Nah ini kan orang bagus sekali. Nah ini rakyat juga harus mencari jembatan komunikasinya. Antara visi ideologis, Presiden ini punya ideologi anti korupsi, itu yang paling penting di Indonesia, harus bersatu sama rakyatnya. Ini yang sekarang belum terjadi karena elemen di sekitar Prabowo ini harus juga dicuci otak supaya mereka itu sama anti korupsinya dengan Presiden, sama ruhnya, semangatnya. Jadi Presiden kan 3 yang dia mau jaga. Satu, dia itu kesejahteraan rakyat, dia extend dari welfare state menjadi common prosperity model Mao Zedong dulu dengan makan gratis. Ini kan luar biasa. Ya kan? Yang kedua itu dia pengen anti korupsinya maksimum 100%. Saya nilai 100% Prabowo. Ini musuhnya banyak sekali. Ini musuhnya yang ini adalah orang-orang neolib yang pertama tadi, yang dianggap menghambur-hamburkan uang dengan proyek mercusuar. Yang ini adalah antinya adalah koruptor-koruptor yang selama era Jokowi khususnya ya, tapi sebenarnya udah lebih lama juga. Ini mereka menguasai semua tambang ilegal, sawit ilegal dan lain-lain. Diambil semua sama Prabowo, dirampas. Sebelum orang bicara undang-undang perampasan aset, Prabowo nggak nunggu itu. Langsung dirampas, dimasukkan ke Agrinas. Jadi milik negara. Nah, hebatnya Prabowo itu dalam konteks ini, dia tidak kantongin. Kalau yang lalu-lalu, dia biasa nitip saham, keluarganya nitip saham di perusahaan-perusahaan. Ini nggak ada. Jadi 1.000 triliun kasus Pertamina Reja Halid yang nggak pernah tersentuh di zaman dulu, ketika zaman Prabowo tersangka, nggak ada juga. Saya lihat kroni Prabowo tuh minta saham di impor minyak.
Jadi Prabowo ini orang benar sampai saat ini ya, karena sampai saat ini aja. Artinya yang ketiga, orang-orang di sekitarnya, yang ketiga kan soal demokrasi tadi. Nah, inilah yang harus dijelaskan kalau orang-orang di sekitarnya ini tidak kuat dan gampang misalkan nanti ada penetrasi oligarki ya dengan segala cara itu melemahkan. Yang kedua harus reshuffle nggak? Pastinya harus reshuffle dong. Pastinya. Harus reshuffle. Reshuffle ini pentingnya untuk menambah energi baru. Karena Prabowo ini udah tahu bahwa rakyat marah. Rakyat marah dia kelamaan menunggu. Yang original tadi ya, yang bukan ditunggangin. Ini harus diladenin. Bagaimana Koperasi Desa Merah Putih bisa menciptakan 1 juta lapangan kerja. Kalau menterinya itu kemungkinan akan jadi tersangka. Karena udah disebut di pengadilan, udah di ini, misalnya kayak gitu, misalkan, ya kan, menteri-menteri lain yang tidak punya kapasitas, ngapain presiden punya mimpi besar yang dia tuliskan dalam cita-cita di buku dia Indonesia Paradok dan Solusinya? Iya, mesin engine-nya kecil, enggak dong. Ganti. Anda menanti reshuffle? Reshuffle kabinet dan satu tadi jubirnya harus bagus, karena tanpa jubir zaman sekarang, ya komunikasi itu nggak dipahami oleh kampus-kampus dan mahasiswa-mahasiswa itu. Oke, perspektif dari Bang Syah Gadan Nainggolan ini kemudian malam hari ini semoga mungkin bisa membawa sedikit titik cerah bagi negeri ini, Bang, dan juga demokrasi kita bisa berjalan dengan marwahnya yang sejati. Terima kasih banyak sudah hadir di One on One malam hari ini, Bang Syah Gadan Nainggolan. Saya Maria Segaf pamit. Kita coba lagi minggu depan di One on One. Sampai jumpa.